Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang fungsi atau manfaat mandi untuk burung murai batu. Nah, di sini terkadang kita memelihara atau merawat burung murai batu itu kan kita mandikan misalkan seminggu 2 kali, mandi pagi, mandi sore dan sebagainya, tapi kita tidak tahu fungsinya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau memandikan burung murai batu, kita harus tahu fungsinya dulu. Jangan asal memandikan burung murai batu, nanti tidak akan mendapatkan hasil yang bagus. Nah, di sini yang pertama, burung murai batunya ini kurang birahi. Nah, burung murai batu kurang birahi seperti dia cuma ngeriwik saja, burung murai batu yang dia tidak ngeplong. Nah, ini kan kurang birahi. Burung murai batu mau ngeplong, mau gacor, dia harus mempunyai birahi. Tetapi kalau dia belum birahi, biasanya cuma ngeriwik, dia nggak ngeplong dan sebagainya. Nah, di sini mandinya ini kita berikan sebelum dijemur atau di pagi hari. Nah, di pagi hari ini kan kita mandikan. Setelah itu baru kita jemur. Dan nanti untuk meningkatkan suhu di dalam tubuhnya, untuk meningkatkan metabolismenya, dan dia akan naik birahinya. Jadi kalau misalkan ketemu burung murai batu yang susah naik birahinya, mandikan sebelum dijemur. Nah, yang kedua, burung murai batu yang terlalu over birahi atau over emosi. Nah, ini kita berikan mandi setelah dijemur sore hari ataupun di malam hari. Nah, di sini setelah dijemur ini jangan langsung ya kita angin-anginkan dulu, dia sudah mulai enak misalkan 15 menit atau setengah jam baru kita mandikan. Nah, ini fungsinya ini supaya menyetabilkan birahi sama emosinya. Jadi nanti kan dia terlalu over birahi, over emosi, nanti akan stabil kalau misalkan kita mandikan tersebut. Jadi kita mandikan setelah dijemur di sore hari lebih bagus, atau di malam hari. Kalau misalkan di sore hari teman-teman semua tidak bisa, misalkan masih kerja dan sebagainya, bisa malam hari. Nah, tapi malam harinya ini jangan terlalu malam, misalkan berikan di jam-jam 7 atau setengah 8, jangan lebih dari jam segitu. Kalau lebih nanti kasihan juga, terlalu dingin untuk burung murai batu tersebut. Nah, jadi ini kan udah tahu dua fungsinya berbeda teman-teman semua, jangan kita asal-asalan. Jadi yang pertama tadi, kalau dia sulit mendapatkan birahi, belum mendapatkan birahi sebelum dijemur, kalau untuk penyetabilan dia terlalu over birahi, over emosi, setelah dijemur sore hari ataupun di malam hari. Nah, ini yang ketiga. Nah, untuk burung-burung murai batu yang stres. Nah, burung murai batu yang stres ini kan terkadang dia diganggu dengan hewan, kucing dan sebagainya saat di rumah, tikus saat di rumah juga, ataupun kandangnya jatuh, ataupun habis kita pegang. Ini kan stres burung murai batunya teman-teman semua. Jadi kita mandikan ini bagus supaya dia tenang lagi, supaya dia enak lagi. Nah, dimandikan ini dia di sore hari kalau bagusnya, di sore hari ataupun di malam hari sebelum dia tidur. Nanti kan dia saat tidur dia tenang, besoknya fit kembali lagi. Yang keempat, burung murai batu yang bahan. Nah, berbicara burung murai batu yang bahan itu kan banyak teman-teman, dari Kalimantan, dari impor dan sebagainya. Nah, di sini burung murai batu bahan ini kan dia sebetulnya di alam dia sudah mendapatkan birahi, mendapatkan emosi, mendapatkan tenaga. Tetapi saat kita tangkap burung murai batunya itu kan kita pulut dan sebagainya atau jaring, nah itu kan stres. Nanti burung murai batunya akan kacau, birahinya kacau, emosinya kacau karena dia stres ditangkap tersebut ya teman-teman. Jadi kita bisa mandikan supaya nanti birahi sama emosinya stabil lagi, dia tidak kacau. Nah, kita mandikan ini di sore hari atau di malam hari. Nah, ini sebelum dia tidur di malam hari kita mandikan supaya dia tenang lagi. Nah, contoh saja kita misalkan kita capek,
kita mabok misalkan apapun, nah kita habis mandi itu kan segar lagi, tenang lagi. Nah seperti itu. Jadi fungsi mandi itu sangat bagus. Yang penting kita tahu manfaatnya. Yang penting kita tahu, oh kalau mandi seperti ini fungsinya. Nah itu yang harus kita tahu terlebih dahulu. Jadi kita tidak asal-asal memberikan mandi ke burung murai batu. Nah di sini kalau misalkan teman-teman semua banyak yang tidak membatasi mandi burung murai batu. Nah ini nanti kita akan kesulitan untuk menyetingnya. Misalkan kita biarkan saja mandi di cepuknya, dia mandi terus. Nah kita tidak batasin, dia gerik-gerik begitu ya, itu kan pengen mandi, ada yang bilang seperti itu, dia mandikan. Nah itu kan tidak dibatasin. Kalau misalkan saran saya dalam memelihara atau merawat burung murai batu, mandinya ini kita batasi. Contoh seminggu 2 kali udah, walaupun nanti besoknya dia gerak-gerik pengen mau mandi kata teman-teman semua ya, tapi nggak tahu itu pengen mandi atau enggak. Setelah dimasukkan katanya dia mandi. Nah ini nanti akan kita nggak tahu settingannya, susah menyetingnya karena kadang mandi, kadang enggak, kadang mandi, kadang enggak, kadang seminggu 3 kali, sekarang seminggu 4 kali, jadi tidak teratur mandinya. Makanya kalau misalkan saya menyeting burung murai batu itu saya udah fikskan mandinya ini terlebih dahulu, seminggu 2 kali, walaupun dia minta mandi besoknya itu saya tidak mandikan. Nah di sini mandi burung murai batu yang bagus sebetulnya itu di dalam keramba. Dalam keramba ini kan supaya dia nanti dari ujung kepala sampai ujung ujung ekornya itu dia kena semua, terkena air semua. Jadi dia nanti mandinya enak, full basah semua. Nah di situ jadi kita harus ajarin dia dimandi di dalam keramba. Nah kadang-kadang ada teman-teman semua yang membiarkan mandi di cepuk minum atau di cepuk yang buat mandi. Nah itu kadang-kadang disemprotin. Nah itu sebetulnya nggak masalah, tetapi menurut saya kurang bagus. Bisa kalau misalkan disemprotin nanti dia stres. Nanti kalau misalkan di cepuk mandi atau cepuk pakan dia tidak puas, dan juga kandangnya bisa rusak, kan kandangnya kena air, kadang purnya itu basah kena air. Makanya lebih baik kita berikan dia mandi di dalam keramba. Nah oke teman-teman semua, mungkin ini aja pembahasan di konten kali ini. Kalau misalkan ada mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun bisa mengasihkan saran om bahas ini silahkan juga. Dan juga bisa WhatsApp, nomornya ada di deskripsi. Terima kasih banyak, salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.